Halo Plus Fleksi, nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini kembali dapat menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Celia Alexandra. Pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dipercepat dengan SKB atau Surat Keputusan Bersama 4 Menteri dan juga Inpres Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025. Kita tahu bahwa bulan Juli kemarin kelembagaan sudah dibentuk, namun sekarang 80.000 gerai dan juga gudang sedang dibangun di seluruh Indonesia. Dana sebesar 240 triliun rupiah atau artinya masing-masing koperasi mendapat 3 miliar rupiah untuk modal awal pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Namun muncul sejumlah kekhawatiran dan juga pertanyaan. Sistem top down yang digunakan oleh Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dianggap tak sesuai dengan prinsip dasar dari koperasi. Begitu pula dengan dana sebesar 240 triliun rupiah yang digunakan, dikhawatirkan akan berpeluang diselewengkan. Ini yang akan kita bahas, 2 poin menarik di Indonesia Business Forum pada malam hari ini. Tapi sebelum saya jelaskan, saya kenalkan kepada Anda siapa saja narasumbernya. Saya ajak Anda dulu, kita saksikan informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada Juli lalu. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah program pemerintah untuk membentuk koperasi di tingkat desa atau kelurahan yang beranggotakan masyarakat setempat. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian masyarakat desa. Koperasi ini mengutamakan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama, bukan hanya sebagai tempat simpan pinjam, tetapi sebagai wadah ekonomi terpadu yang bisa meliputi berbagai usaha seperti sembako, apotek desa, hingga logistik. Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80.000 koperasi telah dibentuk. Dan pada akhir tahun 2025 ini, tiap koperasi akan memiliki gudang, akan memiliki cold storage, akan memiliki gerai-gerai, dan tiap koperasi akan memiliki 2 kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya. Pemerintah menyebut anggaran untuk pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini mencapai 240 triliun rupiah. Nantinya, setiap koperasi bisa mendapat pinjaman modal maksimal 3 miliar rupiah dari bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara, Himbara. Sebanyak lebih dari 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di tingkat desa atau kelurahan di seluruh Indonesia. Sebagian besar koperasi pun sudah berbadan hukum. Namun, banyak pihak khawatir SDM yang kurang mumpuni dianggap tak cukup cakap mengelola dana besar koperasi. Sementara itu, sistem top-down dalam Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dinilai sebagian pihak berpotensi mengabaikan kebutuhan lokal dan menciptakan ketergantungan, serta kurang efektif jika tidak ada partisipasi aktif dari anggota. Nah, perbincangan kita akan menarik pada hari ini, tapi saya harus kenalkan dulu siapa saja narasumber ya pada malam hari ini. Pertama Pak Ferry Juliantono, Menteri Koperasi. Selamat malam Pak Ferry. Selamat malam Mbak. Apa kabar Pak Menteri? Alhamdulillah. Kabar baik, tampaknya banyak nih agendanya, kegiatannya akhir-akhir ini ya Pak Menteri. Lumayan. Oke, saya juga ingin menyapa ada Pak Agung Sujatmoko, ini Waketum Bidang Koperasi Kadin. Selamat malam. Ya, selamat malam. Apa kabar Pak? Saya kabarnya baik-baik saja. Kabarnya baik-baik saja, baik. Saya juga ingin menyapa ada Pak Suryadi, peneliti LPM FEB Universitas Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Celia. Kabar baik, sehat-sehat semuanya. Sehat juga. Semoga koperasi juga sehat-sehat semuanya. Ya. Amin, ini yang akan kita bahas ya malam hari ini. Dan juga saya ingin menyapa ada Pak Henry Saragi, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia SPI. Selamat malam Pak Henry. Alhamdulillah, sehat. Kabar baik ya? Baik. Oke, saya akan mulai karena ini kita bicara soal Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dari Pak Menteri.
Pak Menteri, saat ini 80.000 gerai dan juga gudang tengah dibangun. Prediksinya nanti akan selesai di awal tahun 2026 kalau saya lihat. Tapi yang menjadi pertanyaannya, mau diisi dengan apa? Yang pertama, ini klarifikasi yang berita yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sebenarnya kemarin ketika pasca di launching 80.000 di bulan Juli, itu launching pembentukan badan hukum koperasi. Jadi 80.000 udah terbentuk, sekarang bahkan sudah 82.000. Jadi artinya 75.000 seluruh desa dan hampir 100% seluruh kelurahan di Indonesia telah memiliki badan hukum koperasi. Nah, dari setelah Juli, Agustus, September kemarin kami melakukan berbagai relaksasi aturan, regulasi dan lain sebagainya yang untuk mempersiapkan kita masuk ke tahap operasional. Nah, Oktober kami sekarang memasuki tahap operasional dari bulan ini sekarang November, kemarin Oktober kita selesaikan. Jadi proses operasional itu nanti dimulai dengan pembentukan atau pembangunan fisik gudang-gudang, gerai dan sarana pendukungnya. Kemudian juga kita bersamaan dengan itu mempersiapkan pelatihan kepada seluruh pengawas, pengurus, pengelola. Kami di Kementerian Koperasi merekrut bisnis asisten, ada sekitar 8.000 yang nanti akan bertanggung jawab terhadap 10 koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk memberikan pelatihan, pengajaran, karena ini memang adalah bisnis. Jadi harus, tadi kekhawatirannya bahwa ini memang bisnis. Kemudian juga kita rekrut ada sekitar 1.104 tenaga project management officer yang akan mendampingi, memperkuat dinas-dinas koperasi provinsi, kabupaten, kota, karena memang Kementerian Koperasi pun juga harus merubah mindset bahwa ini memang adalah lembaga badan usaha koperasi. Jadi aspek bisnis development-nya atau pengembangan usahanya nanti akan kita kedepankan. Kemudian mulai kemarin sudah ada sekitar, tadi yang kita lihat ada itu 100 mock-up percontohan yang dibikin pada saat launching oleh Presiden bulan Juli itu. Itu mock-up untuk gudang dan juga gerainya begitu? Ya, jadi sekarang sudah tercatat ada 10.095 tanah yang terinventarisir oleh kami, kemudian sedang dibangun sekitar hampir 5.000-an koperasi desa, bangunan fisik, gudang, gerai, dan sarana pendukungnya. Jadi koperasi desa kegiatannya adalah nanti yang pertama gerai sembako, kemudian yang kedua ada apotek dan klinik desa, yang ketiga ada kegiatan pembiayaan, yang keempat itu ada gudang, nah, kemudian kelima ada logistik yang dimaksud tadi oleh Bapak Presiden, ada disediakan kendaraan untuk memperlancar arus mobilitas barang dari desa keluar atau dari luar ke desa, serta kantor. Plus sebenarnya di luar yang tadi saya sebutkan, boleh koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu melakukan kegiatan yang sesuai dengan potensi desanya masing-masing. Ada yang kuliner, ada yang kerajinan, dan wisata dan lain sebagainya boleh. Nah, fungsi koperasi desa itu adalah yang pertama menjadi penyalur atau penjual barang-barang kebutuhan pokok kebutuhan sehari-hari, mulai dari gas LPG 3 kilo, pupuk bersubsidi, kemudian minyak dan lain sebagainya, termasuk juga di dalamnya kebutuhan sehari-hari. Dan kemudian fungsi yang kedua adalah menjadi off-taker. Itu apa, Pak? Off-taker itu adalah menampung, karena nanti akan koperasi desa itu dilengkapi oleh alat-alat yang akan dipergunakan untuk menampung hasil produk masyarakat desa. Kalau di masyarakat desa itu hasil produknya ada tanaman pangan, gabah kering panen, nanti akan disediakan dryer. Tapi kalau di kelurahan nanti gimana, Pak? Sayuran, buah-buahan, itu nanti ada alat pengatur suhu. Kalau untuk di desa-desa yang perikanan nanti ada cold storage dan lain sebagainya. Tapi kalau kelurahan yang di perkotaan gimana, Pak? Kalau tadi kan Bapak sampaikan ini pedesaan. Tadi
Akan disesuaikan dengan potensi kelurahan itu sendiri kan. Kita memberikan ruang yang memungkinkan koperasi tersebut untuk menggerakkan kegiatan usahanya sesuai dengan potensi dan karakteristik daerahnya masing-masing. Gitu. Pak, ini kan ada Pak Henry nih dari Serikat Petani Indonesia. Kira-kira keterlibatan dari Serikat Petani maupun petani itu sendiri nanti seperti apa, Pak Ferry? Ya, ini ada perbedaan antara ketahanan pangan dengan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan itu bahan pangannya ada, barangnya impor boleh. Seperti sekarang ini kan banyakan impor. Nah sekarang oleh Presiden dikurangi angka impor itu dan Presiden ingin mendorong kedaulatan pangan. Food sovereignty itu beda dengan food security. Jadi food sovereignty itu adalah kedaulatan pangan. Kita akan memiliki stok pangan yang berasal dari negeri kita sendiri. Problemnya adalah ada wilayah produksi itu di Kementerian Pertanian, ada wilayah pasca panen dalam rangka penyerapan. Disinilah sebenarnya fungsi koperasi desa itu nanti yang seperti yang saya sampaikan tadi menjadi off taker. Karena sekarang kan gabah kering panen petani itu meskipun sudah ditetapkan harga gabah beras oleh pemerintah, tetapi sejatinya gabah kering panen petani itu ada alangkah baiknya kalau dilengkapi oleh alat. Petani-petani kita sekarang masih jemur di lantai-lantai. Nah, kalau ada dryer itu kan akan kadar airnya baik, kemudian semuanya speknya itu akan cocok dengan harga gabah yang ditetapkan dan itu akan memperkuat nilai tukar petani dan hortikultura kan petani juga begitu, ada nanti alat-alat yang sebenarnya itu harus disediakan dalam rangka penyerapan tadi itu yang menurut saya nanti akan fungsi koperasi desa membantu sudah disiapkan petani. Begitu banyak fungsinya keterlibatan dengan petani, tapi saya mau tanya lagi ke Pak Henry. Pak Henry, kira-kira dari petani langsung melihat bagaimana konsep yang disiapkan oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, apakah ini sudah menjawab yang dibutuhkan oleh petani? Bagaimana menurut Anda? Jadi putih ini setelah sesungguhnya di pedesaan itu koperasi hampir 25 tahun tidak didukung oleh pemerintah. Ya, karena KUD didirikan tahun 79, dia berakhir dukungannya itu sekitar tahun 95, 98 itu sudah tidak lagi begitu efektif. Kemudian koperasi petani Koptan di bawah Habibie hanya 1 tahun. Jadi mulai tahun 2000 sampai dengan 2025 bisa dibilang absen. Ya, program koperasi di pedesaan ini oleh pemerintah. Tidak sistematis, tidak ada satu program. Karenanya kelahiran Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini menurut kita sangat baik sekali. Ya, bahagian dari upaya kita ya memperkuat posisi petani. Selain dari koperasi-koperasi petani yang sudah kita dirikan. Mengingat di desa itu usaha itu begitu luas. Ya bisa dibayangkan ya satu desa itu bahkan punya tanah dan lahan sampai 10.000 hektar. Ya. Di Jawa boleh saja mungkin dia 500.000 hektar. Kalau itu diandaikan sebagai sebuah dunia usaha, itu seharusnya memang diperlukan banyak koperasi. Ya, jadi Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan satu badan usaha koperasi yang menurut kita sangat penting. Berarti artinya eksisnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjawab sekarang kekhawatiran yang selama ini ditunggu-tunggu oleh petani, begitu ya Pak? Ya, dan kita berharap lagi ya? Kita selain dari Koperasi Desa Merah Putih, koperasi-koperasi petani yang ada maupun yang didorong lagi untuk tumbuh berkembang. Koperasi petani ini menarik, nanti kita akan bahas Pak Henry, usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya akan lanjutkan ke Pak Henry. Pak Henry, tadi ada yang terpotong, yang tadi Anda sampaikan bahwa koperasi petani. Mungkin Anda bisa lanjutkan, maksud Anda apa? Koperasi petani ini kan koperasi yang berasal dari petani yang sudah ada selama ini, ya baik itu dalam bentuk KUD maupun yang seperti kita Koperasi Petani Indonesia yang selama ini sudah mengurusin produksi pertanian.
Ya, baik itu di dalam proses pertanian maupun pasca produksinya dan juga di pemasaran. Nah, jadi menurut kita ya koperasi-koperasi ini juga didukung ya tumbuh berkembangnya ya bersamaan dengan koperasi desa merah putih yang ada, sehingga dia bisa menjadi suatu suatu institusi ekonomi di pedesaan yang berkembang ya, mengingat usaha di pedesaan itu sebenarnya sangat luas sekali. Ya, mulai dari misalnya kalau ada desa itu dia punya usaha padi, bahkan perkebunan, ya, sawit, ya, misalnya karet, coklat dan sebagainya yang bisa diurus juga produksinya. Bahkan juga dia perikanan, ya, peternakan. Jadi begitu banyak sesungguhnya unit usaha yang bisa dibangun di pedesaan itu, dan ini ya mungkin misalnya koperasi desanya bisa mengambil pada hal-hal yang sangat besar ya, tadi seperti gudang-gudang ya, ataupun dryer yang besar ya, dan koperasi petani bisa ke hal yang lainnya. Artinya ataupun sebaliknya ya, kita koperasi petaninya sampai membangun pabrik CPO dan pabrik minyak goreng ya misalnya. Koperasi desanya bisa memasarkan dan sebagainya. Jadi sesungguhnya menurut kita dengan lahirnya koperasi desa merah putih ini mendorong ekosistem ekonomi di pedesaan itu dalam koperasi gitu. Ini yang menurut kita suatu hal yang menarik. Poinnya ada kolaborasi, sinergi dan juga berdampingan. Saya ke Pak Agung. Pak Agung, Anda melihatnya gimana? Ini ada koperasi existing seperti yang tadi sempat disampaikan, seperti koperasi petani. Menurut Anda bagaimana sebagai kakak asuh nih di daerah? Ya, jadi kalau Kadin berpandangan bahwa ini momentum terbaik bagi bangsa ini untuk membangun sistem distribusi nasional dalam konteks pemerataan dan keadilan ekonomi dan pembangunan. Selama ini kita sadar dan disadarkan dengan idenya Presiden Prabowo bahwa di desa banyak masalah, ketimpangan kesehatan ekonomi, ketimpangan infrastruktur, maka harus diinjeksi dengan intervensi kebijakan. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Presiden itu Koperasi Desa Merah Putih. Ini implementasi dari Astacita. Astacita yang kedua dan Astacita yang keenam. Nah, selanjutnya bagaimana? Pasti ada tantangan, iya. Tapi tantangan sebagai sebuah bangsa ini harus diselesaikan. Pertama, dengan ketimpangan tadi, koperasi desa lahir untuk menjadi agregator atau konsolidator dari ekonomi, sosial, dan budaya. Karena prinsip koperasi, jati diri koperasi itu bukan hanya membangun ekonomi, Celia dan Bapak Ibu sekalian. Tapi harus membangun ekonomi plus membangun sosial dan budaya. Koperasi lahir sebagai sebuah ide besar untuk mengurangi adanya penguasaan oleh pemodal kapitalis. Koperasi lahir bukan untuk melawan kapitalis, tetapi koperasi lahir untuk memberikan beneficiaries yang lebih besar kepada masyarakat. Maka ini harus didukung. Nah, kalau ditanya misalnya Kadin berpandangan seperti apa? Koperasi desa yang sudah dilahirkan pemerintah, sudah dikasih modal dalam bentuk bangunan dan gedung, maka harus diisi. Isinya adalah apa yang disampaikan Pak Menteri tadi, gerai-gerai yang bisa memberikan fasilitasi pelayanan ekonomi, kesehatan, dan sosial pada masyarakat. Dan itu harus kita dukung. Tidak mungkin kita dukung. Nah, yang sangat penting Pak Menteri, bahwa ke depan koperasi ini harus dibangun sesuai dengan jati dirinya. Artinya koperasi besar jika partisipasi anggotanya besar. Artinya masyarakat desa harus diajak untuk berpartisipasi. Karena apa? Sejatinya masyarakat desa yang anggota koperasi adalah pemilik koperasi. Karena pemilik koperasi, buktinya apa pemilik koperasi? Karena di koperasi simpanan pokok, simpanan wajib adalah tanda sebagai memiliki koperasi itu. Tetapi jangan hanya memiliki saja. Yang harus dikembangkan adalah bagaimana anggota yang ada di desa, masyarakat desa itu juga menggunakan jasa pelayanan yang disiapkan oleh koperasi. Jadi kalau ada simpan pinjam, kalau ada pembiayaan, datanglah ke koperasi desa,
meminjam uang untuk produksi sekaligus untuk membeli barang-barang produksi yang sudah disiapkan. Contoh membeli pupuk, membeli barang-barang dagangan. Artinya nggak akan ada persaingan usaha begitu di daerah? Harusnya tidak ada persaingan usaha. Kalau toh ada, itu hanya untuk menjadikan bagaimana efisiensi harga yang ada di desa itu bisa lebih berdaya. Oke, tidak akan ada persaingan usaha. Saya akan ke Pak Suryadi. Pak Suryadi, kalau tadi dari petani dan juga dari Kadin, optimis, mendukung, kalau dari Anda bagaimana? Jadi kan gerakan koperasi ini bukan hanya punya Indonesia ya, di seluruh dunia ada gitu ya. Bahkan nih International Cooperative Alliance tuh udah ada dari 1895, abad ke-19. Nah, koperasi ini ada nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dasar gitu ya. Antara lain nilai-nilai dasarnya itu adalah self-help, kemandirian, voluntarily gitu. Jadi orang berkoperasi itu sukarela. Ya kan, jadi nggak boleh dipaksa-paksa ya, dan dia juga harus independen gitu, dalam arti anggota lah yang menentukan nih koperasi mau belok kanan belok kiri lurus dan sana. Inisiatif koperasi desa Merah Putih itu sangat saya hargai tentu saja ya, tapi jangan sampai kita lupa nih pada prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai dasar koperasi ini. Jangan sampai kemudian pemerintah terlalu jauh mengatur gitu ya, dan juga anggota koperasi itu terlalu terlena mengandalkan pemerintah. Apa-apa program pemerintah. Nanti kalau ada apa-apa dikit ngadu ke pemerintah. Kita kurang ini nih. Nah, repotnya kan pemerintah juga sekarang banyak pekerjaan rumahnya saya lihat. Jadi ada banyak program-program lain yang juga memerlukan perhatian. Jangan sampai ini koperasi desa Merah Putih ini nanti di kemudian hari menjadi beban justru. Niatnya bagus tapi karena tata kelolanya kurang pas gitu ya, malah justru membebani pemerintah nih. Dia harus mikirin bagaimana cara mengelola dan seterusnya. Apalagi ini nih catatan pentingnya nih, kita mulai dengan ribuan gitu loh. Ribuan koperasi sekaligus nih bukan sesuatu yang mungkin di Indonesia, cuman di Indonesia aja kayaknya sih. Di negara-negara lain belum ada tuh yang menginisiasi, pemerintah berinisiatif ribuan sekaligus gitu. Nah itu makanya perlu perhatian khusus tuh menurut saya tuh, pengamatan khusus ya, bahkan mungkin dalam hitungan bulan gitu harus udah ada evaluasi. Ini mungkin dikelompokkan kali ya koperasinya, yang bisa normal track nih yang harus berhenti dulu, ini yang bagaimana gitu ya. Harus ada evaluasi terus. Evaluasinya tuh ketat gitu, mungkin dalam hitungan 3 bulan gitu sudah harus 6 bulan, tiap 3 bulan tuh dilihat itu mana yang bisa jalan sesuai track yang diinginkan, mana yang harus dipertimbangkan lagi. Kan kondisi desa kan beda-beda tuh. Dengan segala macam. Tadi kesannya kan nih nuansanya agriculture ya. Kan nggak semua desa begitu. Ada karakteristik berbeda-beda. Nah itu perlu dievaluasi tuh saya lihat tuh. Sesuai nggak nih? Ada gudang segala macam tuh kan konteksnya pertanian. Mungkin kalau desa-desa yang nggak terlalu pertanian mungkin beda lagi kebutuhan. Nah itu juga penting untuk menjadi catatan juga evaluasi ke depan. Pak Menteri gimana? Institut Pertanian Bogor itu bukan hanya tanaman pangan, tapi hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan. Jadi pertanian yang kita bahas ini adalah pertanian dalam pengertian umum. Nah, koperasi desa tadi saya sampaikan ada yang masyarakat desanya ada produksinya tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan, sayuran, kemudian juga ada peternakan, bahkan perikanan dengan penyediaan alat-alat yang saya tadi sebutkan. Dan yang gini, kita harus tahu dulu sejarahnya. Undang-Undang 1945 pasal 33 itu jelas bahwa koperasi itu adalah badan usaha yang cocok dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat kita. Soal gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan. Gotong itu berbuat bersama-sama, kemudian royong itu berbagi hasil manfaat secara bersama-sama. Itu sama sebenarnya dengan nilai-nilai koperasi. Tapi yang kemudian juga jadi kekhawatiran nih Pak Ferry. Sejarah itu udah kuat, konstitusi kita tuh nyarankan badan usaha koperasi itu bahkan menjadi soko guru. Soko itu tiang, guru itu utama. Harusnya yang menjadi lokomotif perekonomian nasional kita tuh oleh Bung Hatta, Bung Karno, seluruh tokoh-tokoh pendiri Republik itu koperasi, bukan korporasi. Koperasi bukan korporasi. Ini tapi ada periode waktu di mana kemudian pemerintah Indonesia dipaksa untuk menandatangani butir-butir letter of intent oleh International Monetary Fund
negara, pemerintah diminta untuk meminimalisir peran untuk ngatur sistem dan praktek ekonomi. Kemudian diserahkan sistem dan praktek ekonomi kita kepada mekanisme pasar bebas. Problemnya ketika itu diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, di pasar itu ada pelaku pasar yang besar, sedang dan kecil. Kebiasaannya adalah pelaku pasar yang besar itu kemudian mendominasi. Hampir 25 tahun, 3 dekade ini sistem dan praktek kita ya dikuasai oleh korporasi. Bukan saya mempertentangkan korporasi, tetapi itulah yang melahirkan kemudian konglomerasi dan meminimalkan peran badan usaha koperasi. Negara yang tadinya ngatur, berperan, kemudian menarik diri, sekarang yang hidup adalah aktor-aktor non-negara. Tengkulak, ijon, pinjol, segala macam desa terjebak kepada praktek rentenir, tengkulak, harga, kemudian terlalu panjang mata rantai distribusinya, desa tadi disebutkan masih miskin, desa masih terbelakang, masih segala macam. Dan oleh karena itu Presiden sekarang bilang bahwa sekarang negara harus hadir lagi, ngatur sistem ekonomi lagi, ngatur supaya nggak bisa kalau dibiarin ini nggak adil, orang akan terbelakang. Pertumbuhan ekonomi 5% itu hanya melahirkan 200 orang keluarga yang makin kaya, tapi menurunkan kelas menengah dan sebagian besar rakyat Indonesia. Nggak bisa, ini negara harus hadir, nggak boleh kalah oleh aktor non-negara. Negara harus hadir, salah satunya melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Desa itu. Tapi yang jadi pertanyaan kita sekarang ini, masyarakat juga khawatir bagaimana kemudian SDM yang akan mengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Pak Ferry. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Ya pemirsa, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Namanya usaha pasti harus ada SDM yang mumpuni. Termasuk ada 240 triliun rupiah nih uang yang dikelola oleh program dari Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini. Saya akan langsung ke Kadin. Gimana Kadin, dari SDM apa yang harus dilakukan oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih? Saya lihat. Jadi kalau kita melihat SDM di desa, saya kira kita jangan berpikir berprasangka buruk lah. Di desa ini juga banyak tokoh-tokoh yang bisa mengembangkan institusi yang ada di sana. Jadi kalau toh misalnya secara statistika bahwa jumlah sarjana di desa sedikit, ya nggak ada masalah. Siapa yang ada di desa, saya kira dia memahami betul tentang kultur yang ada di situ, baik kultur sosialnya, potensi alamnya, maupun bagaimana dikembangkan. Persoalan yang kita hadapi di sini adalah kalau sudah ada tokoh-tokoh di desa yang masuk dan mengelola koperasi, yang harus kita lakukan adalah bagaimana mereka paham tentang ideologisasi koperasi dan prinsip-prinsip koperasi diterapkan dalam pengelolaan organisasi dan usahanya. Dan itu harus dilatih. Makanya saya setuju kalau Kementerian Koperasi mempunyai program untuk pelatihan bagi pengurus. Saya juga Kadin tanggal 10-11 sudah melatih koperasi kelurahan yang ada di Kota Bekasi. Oh, Bekasi. Ada 115 yang akan kita latih untuk bagaimana mengelola koperasi, baik sisi organisasi maupun bisnisnya. Tentu salah satu yang kita pikirkan adalah melatih mereka tentang keterampilan bisnis. Membuat perencanaan bisnis, mengelola keuangannya, bagaimana mengembangkan bisnisnya, bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat kelurahan yang ada di salah satu kota. Nah, ini tantangan-tantangan yang harus kita lakukan. Pertama, pendampingan. Kedua, pelatihan tentang manajemen bisnis dan bagaimana prinsip-prinsip koperasi diterapkan. Yang ketiga adalah bagaimana cara merubah mindset masyarakat desa untuk berpartisipasi. Tentu harus ada madunya ini. Madunya adalah bahwa bisnisnya harus kelihatan. Jadi kalau misalnya koperasi begitu lahir, punya usaha gerai sembako, ya harus keren. Nah, kerennya inilah intervensi pemerintah muncul. Yang kedua, kalau sudah keren dan bisa mengelola, maka bisa mengajak masyarakat desa untuk ini. Kalau seandainya, contoh misalnya, kita hitung ekonomi lah, bisnisnya harus ada. Contoh misalnya, kalau koperasi desa dikasih distribusi gas melon, harganya kan pasti ditentukan oleh pemerintah kan itu. Mungkin harganya enggak 23.000, bisa harga eceran tertinggi yang misalnya hanya sekitar 18.000 atau 16.000. Tapi kalau di pasar sekarang bisa 20.000 ke atas. Kalau koperasi desa, kalau nanti ditambah lagi dengan jaringan distribusi itu di sektor
komoditas lain, dan yang kedua digitalisasinya dimunculkan di situ, saya kira kok masyarakat desa akan percaya. Trust itu penting. Kuncinya adalah modernisasi. Nanti Kadin akan ikut langsung mendampingi. Saya ke Pak Suryadi dulu. Pak Suryadi, ini dana bukan sedikit Pak, 3 miliar, harusnya seperti apa Pak SDM? SDM di koperasi desa itu secara khusus saya pesen nih, harus ada evaluasi, dicek nih, bener nggak pengawasan. Coba setelah 3 bulan kita lihat, bener nggak mereka nyatetnya sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi koperasi dengan baik, bener nggak perlakuannya terhadap biaya-biaya itu gimana, dia bisa nggak menekan biaya, atau jangan-jangan malah biayanya meningkat, pendapatan tinggi, biaya lebih tinggi. Nah, aspek-aspek seperti itu menurut saya perlu sekali, krusial sekali dalam pengelolaan ini, karena kan ini dana nih datang gitu ya, boleh dibilang ya kan, digelontorkan sedemikian rupa, dipermudah. Saya ngerti banget nasibnya, apa maksudnya, supaya masyarakat ini bisa segera memulai. Tanpa ada support ini sulit sekali memulai. Tetapi juga diingat, jangan sampai mereka terlena seakan-akan nih, ini kan bantuan. Nah itu gawat tuh kalau sampai begitu ya. Jadi memperlakukannya harus dengan tepat, dan juga diantisipasi juga moral hazard gitu ya, orang-orang yang aji mumpung banyak dana nih. Nah itu memerlukan makanya pengawasan yang ketat. Saya nggak tahu gimana caranya, jangan sampai berlangsung begitu lama tiba-tiba ternyata ini bermasalah nih, tapi telat menyadarinya itu. Karena jaminannya juga dana desa, gimana Pak Ferry? Pertama ada kesan ini top downnya ya karena pemerintah intervensi, negara hadir, keluar instruksi presiden, keluar keputusan presiden, semua terlibat untuk membantu proses pembentukan Badan Hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, tapi pada saat pembentukan badan hukum itu dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa khusus. Seluruh unsur-unsur yang terbaik yang ada di masyarakat itu terlibat untuk menjadi pengurus. Bahkan kepala desa di dalam koperasi desa hanya dibatasi hanya menjadi pengawas koperasi desa. Dia memiliki tanggung jawab bagaimana koperasi desa itu bisa maju di desanya masing-masing. Dan yang kemudian yang kedua adalah kan nggak mungkin masyarakat desa untuk seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Agung, iuran pokok wajib sukarela, orang desa yang justru kita harus bantu ya diintervensi, dibukakan akses permodalan. Selama ini masyarakat desa cuma jadi nasabah di bank, uangnya terus kemudian ditaruh di kota besar, di Jakarta, yang minjem korporasi lagi. Nah sekarang dibuka oleh Presiden akses permodalan kepada mereka. Modal 3 miliar itu terdiri dari modal yang akan digunakan untuk investasi bangunan fisik, gudang, gerai, dan sarana pendukung, kemudian juga modal kerja. Kemudian masyarakat desa, Pak Suryadi tadi sampaikan, justru itulah yang harus kita rubah mindsetnya. Bagaimana masyarakat desa ini yang biasanya jadi hanya penerima manfaat dari program-program yang tergantung dari pemerintah bisa langsung menggerakkan gitu. Sekarang kita rubah mindsetnya menjadi subjek, menjadi pelaku ekonomi. Dan dengan itu, dengan apalagi mereka punya badan hukum, badan usaha koperasi, ada perputaran uang di desa, akan ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Dan karena ini sifatnya pinjaman, 240 triliun ini adalah sesuatu upaya untuk self-propelling growth. Dalam satu waktu tertentu, ketika kami anggap sudah mandiri, uang itu akan bisa balik lagi. Berarti siap nanti akan mandiri. Ada evaluasi dan juga pengawasan yang ketat? Saya rasa justru daripada 240 triliun untuk serakah nomiks tadi yang seperti disampaikan kan lebih baik ini dipakai untuk masyarakat desa itu. Nanti saya akan ke Pak Henry. Ya. Sorry ini baik, tambahan dari Pak Menteri singkatnya. Jadi ini kan amanah konstitusi yang dilakukan oleh Presiden ini khususnya pasal 33. Maka ini adalah mimpi besar untuk mewujudkan amanah konstitusi. Maka kalau mimpi besar harus dengan biaya yang cukup. Kalau dikatakan besar bisa kecil gitu. Nilai segitu untuk mengimplementasikan amanah besar. Maka mimpi besar itu harus dengan biaya yang besar, tapi harus dengan karya yang besar. Karya yang besar bukan hanya Pak Presiden dan Pak Menteri, tapi kampus juga harus punya kepedulian, komunitas masyarakat seperti Serikat Petani Sukapedulian, dan dunia usaha harus punya kepedulian. Harus ada keterlibatan banyak pihak, berarti bukan hanya pemerintah saja. Tapi nanti saya akan tanyakan kepada Pak Henry, apakah nanti petani akan terlibat aktif? Usai jeda, tetap bersama kami di Indonesia Business Forum. Kita sudah di penghujung segmen pemirsa, saya langsung ke Pak Henry. Pak Henry, nanti terlibat aktif atau bagaimana nanti? Ya, kita harus terlibat aktif ya, karena
kita termasuk yang mengusung ya agar koperasi ini dibangun, ya. Koperasi desa, koperasi petani-petani, koperasi konsumen di perkotaan, koperasi buruh, ini harus dibangun, ya, banyak. Dan karenanya menurut saya ya soal pendidikan di koperasi ini sangat penting sekali. Balai-balai pendidikan pelatihan koperasi itu harus dibangun. Demikian juga perguruan tinggi universitas, ya, bisa dibayangkan cuma satu universitas koperasi di Indonesia. Setahu saya, yang ada di Bandung, di Tinangor. Ya, IKOPIN. Kemudian hampir semua fakultas ekonomi pakai bisnis, ya. Tidak ada fakultas ekonomi koperasi. Ya, jadi saya pikir ini satu hal yang harus dirubah. Mata pelajaran ekonominya ini bukan hanya bisnis, tapi juga fakultas ekonomi koperasi. Itu. Kemudian sekarang sedang dibahas undang-undang koperasi, ya, revisinya. Kita berharap revisi ini memperkuat posisi koperasi petani, ya, koperasi desa, koperasi konsumen, koperasi para buruh. Sebab negeri di Asia yang katanya sekarang ekonominya maju, keadilannya baik, ya, Cina, Jepang, Korea, ya, itu adalah koperasi yang menjadi peran utama, terutama di pedesaan. Puluhan undang-undang, peraturan itu dibuat untuk melindungi koperasi di pedesaan di Jepang sana. Ya kalau Cina apalagi. Karenanya menurut kita ini adalah momentumnya, ya, agar undang-undang koperasi yang baru ini, ya, melindungi koperasi kita, memperkuat koperasi kita, dan mempermudah koperasi. Bisa dibayangin sekarang untuk buat koperasi itu harus bayar minimum 5 jutaan. Untuk badan hukumnya, baru dia membuat badan hukum. Nah, bagaimana ini misalnya ini dipermudah, ya, untuk buat badan hukumnya supaya rakyat betul-betul bisa membangun koperasi ini begitu banyak selain dari koperasi Desa Merah Putih. Dan tentunya usaha-usaha koperasi ini banyak sekali yang mengelola tanah-tanah hasil reforma agraria yang dijalankan oleh pemerintah untuk program-program pangan dan industri-industri yang ada di pedesaan. Baik Pak Henry, saya akan ke Pak Agung. Pak Agung, Anda melihatnya apakah koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini dapat memberantas kemiskinan, termasuk juga urbanisasi? Ya, karena koperasi desa Merah Putih ini ide besar dan ide baik yang hadirnya pemerintah di pedesaan. Yang selama ini sudah hadir tapi intervensinya belum semasif yang saat ini. Ini momentum yang sangat baik, maka perlu ini didukung oleh infrastruktur yang cukup, termasuk bagaimana membangun komunikasi yang efektif dan pembudayaan yang baik. Karena besarnya koperasi itu ditimbulkan atau dipengaruhi oleh partisipasi anggota. Partisipasi anggota yang baik itu akan terjadi jika pengelolaan koperasinya baik. Jadi ada mutual trust yang harus dibangun antara pengelola koperasi dengan masyarakat desa. Yang ketiga, yang penting adalah bagaimana membangun proses bisnis yang efisien. Proses bisnis yang bisa menjadi koperasi desa sebagai konsolidator untuk produk-produk yang ada di pedesaan, sekaligus agregator untuk produk-produk itu bisa dipasarkan dan dikomunikasikan dengan jaringan bisnis antar koperasi desa. Karena masing-masing desa punya kelebihan. Dan yang penting adalah bahwasanya ini harus dibangun sebagai sebuah ekosistem yang melibatkan seluruh stakeholder. Maka pendekatan pentahalik menjadi satu hal ini yang sebagai sebuah ekosistem untuk mengundang ataupun melibatkan seluruh stakeholder. Kalau dari Pak Suryadi seperti apa poin Anda? Ya setuju, jangan lupakan bahwa betapapun juga nih koperasi ini suatu enterprise gitu ya, jadi suatu badan usaha gitu ya, dan nature-nya dia harus berusaha gitu ya. Oke, dibantu pemerintah tapi jangan terus-menerus gitu ya, dia suatu saat harus mandiri, harus punya inisiatif sendiri, dan sebagai entitas bisnis harus menanggung risiko juga gitu. Jangan kalau ada risiko pemerintah yang kemudian menanggung gitu ya. Nah itu yang menurut saya membuat yang mengharuskan ya koperasi seperti saya bilang tadi itu dievaluasi dengan ketat gitu ya, bahkan dikelompokkan mana yang udah on track sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi bisa jalan. Nggak lama kemudian akan
pemerintah akan tidak lagi mencampuri gitu ya. Mana yang masih terus perlu didampingi. Nah itu menurut saya tuh perlu dan dievaluasi dan juga memberi kesempatan kepada masyarakat, penggiat koperasi untuk turut mengevaluasi itu Pak Menteri. Jadi jangan cuma hanya pemerintah saja yang mengevaluasi dirinya gitu kan. Program pemerintah dievaluasi oleh pemerintah sendiri, tapi juga memberi kesempatan pada para pegiat koperasi untuk turut berkiprah mengevaluasi atas jalannya Koperasi Desa Merah Putih. Oke, Pak Ferry, gimana? Januari apakah sesuai target optimis? Jadi Presiden pada saat 1 tahun pemerintahan kemarin menyampaikan insya Allah bulan Maret 2026 akan ada 80.000 koperasi desa kelurahan yang sudah terbangun fisik, gudang, gerai, dan sarana pendukungnya dan siap beroperasi. Bayangkan Mbak, sekarang kita punya gerai sembako yang dikelola seperti retail modern. Kita punya 80.000 retail modern yang ada di koperasi-koperasi desa. Kita itu sebenarnya melawan praktek retail modern yang sekarang masuk ke desa-desa, tapi kepemilikannya itu adalah kepemilikan pemegang saham. Jadi uang, keringat, darah dari orang desa itu ditarik, dihisap ke pemiliknya. Tapi kalau koperasi desa yang melakukan kegiatan retail modern, itu uangnya akan berputar dan menjadi manfaatnya kepada anggota. Kedua, ada kegiatan klinik dan apotek yang dikelola secara modern. Saya setuju dengan bahwa kita harus ini memperlakukan sebagai modern. Orang desa itu harus tersedia obat dan fasilitas kesehatan supaya mereka dapat tercover BPJS kesehatannya. Kemudian di situ ada 80.000 pembiayaan yang akan dikelola secara modern. Ada gudang warehouse yang dikelola oleh secara modern, dan saya setuju itu nanti akan dilakukan digitalisasi. Kita pasti akan teknologi, ada logistik. Jadi ini adalah kekuatan besar yang akan membangun kekuatannya menjadi ekosistem baru, dan kami terbuka dukungan perguruan tinggi, Kadin, teman-teman semuanya untuk menyempurnakan proses ini. Tapi yakinlah bahwa kalau ini dikelola dengan modern, dengan prinsip-prinsip yang modern, bank-bank himbaranya pun juga turun lagi ke desa-desa. Jangan ngasih terus kebanyakan ke korporasi, tapi juga belajar semuanya. Ini koperasi desa ini adalah gagasan besar Presiden Prabowo karena beliau ingin menuntaskan cita-cita Republik, cita-cita para pendiri bangsa. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Program Koperasi Desa ini nanti akan bersinergi dengan program pemerintah yang lain, seperti program makan bergizi, karena nanti dapur atau SPBG-nya akan disuplai oleh Koperasi Desa. Ada sekolah-sekolah rakyat, nanti akan ada kolaborasi, banyak program begitu ya, termasuk ini akan menjadi kekuatan dari baru yang akan sekaligus menyelesaikan masalah-masalah mendasar. Oke Pak, kita tinggal tunggu nanti bagaimana kemudian realisasinya, termasuk tahun depan 2026. Terima kasih Bapak-Bapak yang hari ini. Amin. Oke, minta doa dari pemirsa dan juga masyarakat. Terima kasih adik-adik mahasiswa dari Universitas UNJ, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga Bapak-Bapak yang sudah hadir. Dan kita tinggal tunggu nanti realisasinya seperti apa 2026. Saya Celia Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.